Ya, kita akan membahas mengenai translasi laporan keuangan falas ya, valuta asing. Jadi ada beberapa metode di dalam melakukan laporan transaksi valuta asing. Yang pertama bisa dilihat bahwa kita mempunyai beberapa transaksi pada suatu perusahaan, pada beberapa perusahaan ya, itu dia melakukan transaksi dengan perusahaan asing. Nah, ada juga yang menggunakan beberapa metode ya. Di sini ada dua metode yang akan kita bahas, yaitu mengenai current rate method atau biasa disebut translasi method ya, translasi metode translasi ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh satu perusahaan sendiri ya, maksudnya yang dia berdiri sendiri atau stand alone entity, yang juga ada juga perusahaan yang mempunyai anak perusahaan atau cabang asosiasi, dan dalam sistem pencatatannya ya menggunakan penyajiannya menggunakan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsional ya. Kemudian di sini juga yang mempunyai anak perusahaan biasanya dalam mata uang pelaporan induknya itu menggunakan laporan konsolidasi ya, untuk kepentingan penyusuran laporan kepada induk ya. Sementara itu kita lihat untuk temporal method ya, atau monetary atau non monetary method, yaitu di mana metode dalam penjabaran valuta asingnya itu menggunakan mata uang fungsional ya. Nah, ini untuk dalam satu perusahaan yang berdiri sendiri atau mempunyai anak perusahaan ya. Kita lihat di sini biasanya ya perusahaan itu misalkan digambarkan misalkan dalam satu perusahaan X, perusahaan di UK ya, United Kingdom, itu mengadakan kemungkinan adanya satu translasi, yaitu dalam beberapa kasus, yaitu dengan menggunakan mata uang fungsional, maka dia menggunakan mata uang, misalnya kan di Inggris ya pound sterling atau British pounds ya, sedangkan mata penyajiannya juga sedemikian, tapi dalam prosedur konsolidasinya menggunakan current rate method. Sedangkan di dalam menggunakan mata US dollar, maka mata uang penyajiannya juga menggunakan pound sterling, tapi prosedur konsolidasinya menggunakan temporal method ya. Gitu juga kalau menggunakan Europe, maka penyajiannya menggunakan pounds, tapi prosedur konsolidasinya temporal dan current method. Kita lihat di sini ada contoh kasus ya. Nah, ini kita lihat di dalam contoh untuk current rate method, yaitu ini menggambarkan di dalam suatu perusahaan ya yang membeli saham ya, saham perusahaan P ya, P Corporation, perusahaan yang bergerak di bidang mungkin apa ya ini, beberapa trading kayaknya ya. Kemudian dia juga berada di USA ya, untuk membeli saham S, perusahaan Inggris yang menghasilkan selisih pound sterlingnya 10.000. Nah, dialokasikan ke paten dengan amortisasi 10 tahun ya. Nah, di sini disebutkan bahwa bila terdapat selisih antara nilai buku dan nilai buku wajar, maka perusahaan ya membukukan transaksi dalam mata uang fungsionalnya, maka selisih tersebut diatribusikan ke aset, liabilities, dan goodwill ya. Kita lihat di sini tadi menyangkut soal yang tadi, bahwa kita lihat paten ini mempunyai amortisasi untuk patennya adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau 10 tahun artinya 1 juta ya. 10 ribu ya, jadi 1 juta ya per ini ya. 1.000 kok ya. 10.000 jadi 1.000 ya. Ini udah siang-siang nih. Terus pada saat kombinasi bisnisnya ya, di awal tahun 2016 pound sterlingnya adalah rate-nya 1 pound sterling di situ ada 1,30 US dollar. Kemudian kurs rata-ratanya dalam 1 pound sterling itu pada saat rate-nya terjadi 1,25, dan kurs akhirnya
1 pound sterling 1,20. Nah, ini berarti paten awal tahunnya adalah 10.000 pound sterling sama dengan 13.000 US dollar dari pengalian 10.000 dikali 1,30 ya, cukup jelas di sini ya. Bagaimana dengan amortisasinya? Maka kita hitung besaran amortisasinya kita dapatkan dari 10.000 pound sterling ya dibagi 10 dikali 1,25. Itu didapatkan sebesar 1.250 US dollar. Sedangkan untuk menghitung paten di akhir tahun ya 9.000 pound sterling dikali 1,20 sama dengan 10.800. Mengapa 9.000? Artinya dalam 1 tahun ini amortisasinya sudah terpakai selama sebanyak 10.000 ya. Jadi sini tinggal 9.000 ya. Sehingga ada selisih kurs sebagai ini other comprehensive income-nya 13.000 dikurang 1.250 dikurang 10.800, maka hasilnya 950. Oke. Ini di dalam kasus ini ya. Maka perusahaan ya menjabarkan dengan menggunakan temporal method. Berarti kalau tadi kan menggunakan current method ya, kemudian kalau menggunakan temporal method maka paten awal yang tadi yang 10.000 pound sterling itu sama ya sebesar 13.000 ya. Kemudian amortisasinya. Nah, kalau amortisasinya ini kita melihat bahwa rate yang digunakan di sebesar 1,30 ya. Jadi amortisasi patennya didapatkan 1.300 ya US dollar atau. Kemudian kita lihat di sini, bagaimana dengan paten akhirnya? Paten akhir, maka paten akhir itu menggunakan pound sterling ya, menggunakan rate-nya yang 1,30 dikali 9.000, maka didapatkan 11.700 ya. Ya seperti itu ya. Ini tidak ada selisih dalam paten. Nah, kita lihat ilustrasi dengan menggunakan closing method tanpa melibatkan NCI. Ini kita lihat sini kasusnya tanggal 31 Desember 2015 PTP ya. Itu perusahaan USA membeli seluruh saham S ya. Sebuah perusahaan Inggris dengan nilai 455.000 per secara kas ya, secara cash maksudnya di sini ya. Nah, tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset dan itunya pada saat pembelian. Dan kursnya ya, kursnya itu 1 pound sterling ini terjadi 1,30 rate-nya ya. Kemudian selisih nilai investasinya ya, aset dialokasikan ke paten. Nah, kita lihat di sini mata uang fungsional S adalah euro ya, mata uang S adalah pound sterling. Maka neraca X pada saat diakuisisi ya, kita lihat di sini ya neracanya, maka ini artinya ini pada saat neracanya seperti ini kita rubah kursnya ya sebesar dikalikan 1,30 akan didapat ya, Anda kalikan ya ini semuanya ya. Nah, ini adalah hasil daripada neraca setelah pengalian dari US dollar. Ya. Kemudian pada saat penyesuaian ya, pada saat di akhir tahun ya, kurs akhir tahun pada saat ada suatu perubahan maka P membuat penyesuaian dan tidak mengakui laba rugi selisih kurs untuk transaksi ini, maka S akan menjurnal pada tanggal 3 Januari ya, 3 Januari 2016 advance to pay ya sebesar 60.000 ya, ini kurang 0 Anda tambahkan sendiri pada cash ya. Nah, kalau dilihat dari kertas kerja ini ya, bahwa paten sebesar 130 atau ini pound sterlingnya adalah 100.000.
Nah, ini dihasilkan 455.000 dikurang 325. Oke. Sedangkan kalau kita lihat di sini pada tanggal 3 Januari itu ya, 3 Januari 2016 itu penyerahan uang muka itu tanpa bunga ke P itu sebesar 78.000. Nah, ponseringnya 60.000. Nah, ini ya, kita masih lihat dulu ya bahwa transaksi tersebut terjadi di pada saat transaksi penyerahan uang muka. Nah, kemudian ini selama tahun 2016 keadaan kurs daripada pound sterling itu menguat, rate-nya mencapai 1,25. Sedangkan kurs akhirnya maksudnya kurs akhir tahun ya, 1 pound sterling mencapai rate-nya 1,20. Nah, ini S membayar dividen 30.000 pound sterling ya, dengan pembagian dividen 1 pound sama dengan 1,22 US dollar. Nah, apa yang dilakukan ya? Apa yang dilakukan dalam hal ini di akhir tahun 2016 ya, 31 Desember maka S membuat jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2016 advance P ya pada exchange gain ya, lebihan ya. Jadi Anda di sini harus menjurnal adanya tadi ya penyerahan atau pemberian uang muka ya. Nah, ini Anda dapatkan dari pengalian ya, pengalian dari adanya laba selisih kurs tadi ya. Laba selisih kurs itu didapat dari pembagian 78.000 dibagi 1,30 dikurang hasil dari 78.000 dibagi 1,20. Maka didapatkan 5.000 US dollar. Dan tadi kita sudah berikan jurnalnya ya. Kita sudah buatkan jurnalnya tadi ya, 31 Desember. Kemudian ini ya, ini adalah translasi closing atau current rate method di tahun 2016 ya. Jadi itu ada trial balance-nya ya berdasarkan pound sterling ya, rate pound sterling, kemudian Anda membuat dikonversikan ke rate yang US dollar. Ya, pada saat itu keterangan yang di atas tadi sudah menjelaskan bahwa berdasarkan rate-rate tadi ya yang sudah disebutkan di atas tadi ya. Anda kalikan. Kemudian pada saat neraca atau rugi laba yang disajikan ya tanggal 31 Desember 2016, maka Anda masukkan di sini sales-nya ya. Anda juga udah paham ini ya. Kemudian dikurangkan cost of sales ya, depreciation. Anda ambil dari sini ya semuanya ya. Kemudian wages and salary, other expense. Nah, itu totalnya ya. Dari total semua ini Anda masukkan di sini, ada total, kemudian operational income, exchange gains, advance 6.250. Kemudian net income-nya sebesar 106.250 ya. Return earning di Januari tanggal 1 Januari sebesar 65.000. Ya, kemudian Anda ini kan jumlahkan, kemudian dikurangin dengan dividen. Nah, ini kemudian asetnya juga Anda masukkan di sini. Aset sudah ya, asetnya sesuai dengan yang ada di atas ya. Kemudian apa yang dilakukan? Kita melakukan membuat kertas kerja konsolidasi dengan laporan konsolidasi ya, penjabarannya ya. Maka dari hasil yang di atas kita akan membukukan berapa buku besar yang terjadi, jurnal-jurnal yang terjadi pada besar P ya. Yang pertama adalah investment in S ya, pada income from S. Nah, ini dihasilkan dari 106.240 dikurangin 12.500 ya.
Cash-nya juga demikian, karena terima cash, masa cash pada investment S. Ya. Kemudian jurnal yang berikutnya adalah other comprehensive income pada investment in S ya, sebesar 28.650. Nah, ini gunanya untuk mencatat rugi selisih kurs dari translasi ya. Untuk mencatat kerugian selisih kurs dari paten, maka kita akan menjurnal OCI ya pada investment in S ya, sebesar 9.500. Bagaimana perhitungannya? Di sini Anda bisa lihat bahwa perhitungannya didapat dari beginning patent ya, 100.000. Ini dikali rate-nya ya. Kemudian amortisasi juga demikian ya, Anda kalikan. Ini dikalinya saat 1,30 ya. Kemudian ending patennya ini ada tanpa selisih kurs. Akhir tahun pakai kurs dari ini ya, sebesar 90.000 dikali 1,20, maka didapatkan 108.000. Nah, terjadi di sini kerugian ya, rugi selisih kurs sebesar 9.500 ya. Nah, dari jurnal tersebut ya, maka kita lihat di sini dalam kertas kerja konsolidasi P, maka membuat jurnal eliminasi. Anda buatkan jurnal eliminasi yang dilakukan yaitu mengembalikan saldo investment S, investment in S ya, ke awal tahun berjalan. Yang pertama kita harus lakukan itu ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa jurnalnya income from S 93.750, pada dividen S 36.600, pada investment S 57.100. Lalu di jurnal yang berikutnya adalah untuk mengeliminasi akun resipokal dan memunculkan kembali akun paten, maka Anda harus menjurnal ya, ini dari return earning ya, beginningnya ya, 65.000, kemudian capital stocknya S 250, paten 130 pada investment in S ya. Ini sama dengan yang waktu beberapa minggu lalu ya, kita sudah pelajari juga ya, hanya kita melihat perhitungannya berdasarkan currency masing-masing ya. Kemudian bagaimana untuk mengamortisasikan paten? Maka kita juga harus membuat jurnal other expense pada paten ya. Kemudian mengurangi paten karena selisih kurs yang terjadi ya, pengembalian saldo investasi dari awal tahun berjalan ya ke awal tahun berjalan, maka kita harus juga membuat ini ya, jurnal investment in S ya pada paten sebesar 9.500 ya. Berikutnya, bagaimana kalau kita harus menghilangkan transaksi uang muka antara perusahaan? Maka kita harus membuat satu jurnal add fund from S pada add fund to P sebesar 78.800. Kemudian ini juga menjurnal kembali investment pada accumulated ya, 28.650. Nah, ini kertas kerja untuk current rate method equity ya. Ini Anda juga sudah bisa paham, udah berapa kali kita lakukan latihannya ini. Jadi Anda masukkan juga income statement dan sebagainya di sini. Kemudian adjustment-nya ya, adjustment debit kreditnya Anda masukkan semuanya. Kemudian setelah itu masukkan juga dari sini ya, balance sheet-nya ya. Oke ya, jadi nanti semuanya harus sama ya, debit kreditnya ya, untuk jurnal penyusunannya. Sekarang kita menggunakan metode cost ya. Ini dengan menggunakan metode cost ini artinya untuk mencatat berapa sih investasinya ya. Sementara di dalam investasi itu ada selisih kurs dari hasil translasi dan selisih paten yang akan dicatat oleh P dalam bukunya. Nah, ini P juga hanya mencatat penerimaan dividen dengan membuat jurnal cash pada dividen income sebesar
Oke. Lalu bagaimana kita harus pada saat saldo investasi S itu yang pertama kali 455.000 itu, maka membuat satu jurnal eliminasi yang dibuat P adalah mengeliminasi dividen income P dan dividen S. Jadi jurnalnya dividen income pada dividen S, ya, itu sebesar 36.600. Ya. Sedangkan mengeliminasi akun resiprokal yang memunculkan kembali akun paten, ya, maka kita harus seperti biasa ya memunculkan menjurnal return earning S beginning ya sebesar 65.000, capital stock S 260.000, paten 130, kemudian investment S sebesar 455. Ya. Kita lihat di sini, ada pula di sini kita akan mencantumkan ya atau mengamortisasi paten ya. Anda juga harus membuat jurnal amortisasi paten sebesar 12.000, jadi other expense pada paten. Nah, begitu juga terjadinya selisih kurs ya dengan jurnal OCE pada paten ya. Kemudian kita menghilangkan transaksi uang muka antar perusahaan ya. Jadi advance from S pada advance to P sebesar 78.000 US dollar. Nah, ini kertas kerjanya, current method cost-nya. Ini Anda bisa lihat di sini, masukkan adjustment, eliminasi, semuanya Anda masukkan di sini dan dipastikan bahwa debit dan kreditnya sudah sama ya. Oke, demikian juga untuk transaksi atau ini ya, income statement dan P dan ininya juga yang S juga ya, Anda mesti masukkan di sini. Kemudian pastikan ya bahwa debit kreditnya sudah sama ya. Bagaimana untuk ini ilustrasi penjabaran, sebentar ya, ini ya biasanya sini. Penjabaran pada saat temporal method kepemilikan sahamnya itu 100%. Ya. Jadi pada saat kepemilikan saham 100%, ini diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2015 P Corporation ya. Ini perusahaan Amerika memberi seluruh saham S ya di sebuah perusahaan Inggris dengan nilai 455.000 secara cash ya. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto S pada saat pembelian, dan kursnya pada saat itu 1 pound sama dengan 1,30 US ya, US dollar ya. Dan selisih antara investasi nilai wajar aset neto dialokasikan ke paten. Nah, ini mata uang yang digunakan yaitu mata uang fungsional S adalah US dollar ya. Jadi neraca S pada saat diakuisisi, kita lihat di sini neracanya ya. Kalian Anda akan mengkurs dari trial balance yang dengan rate pounds ke US dollar ya. Anda kalikan semua ya. Anda kalikan satu persatu. Kemudian ini karena kos selisih dihitung secara FIFO, first in first out, maka kurs yang dipakai untuk ending inventory-nya adalah kurs pada pembelian terakhir yaitu 1,22 ya. Sedangkan cost sales-nya sebesar 347.100 hasil dari perhitungan kita lihat ya perhitungannya ya. Ini ya. Perhitungannya tadi kan sudah ada ya di atasnya. Sedangkan Anda mesti lihat lagi, sini ada selisih penjabaran akun-akun debit yang diperlukan sebagai
laba rugi selisih kurs ya. Perhitung patennya adalah ini beginning patent ya 10.000 dikali 1,30 sehingga dihasilkan 130.000. Kemudian amortisasinya 100.000 dibagi 10 dikali 1,3 maka didapat 13.000 ya. Sedangkan ini patennya jadi Anda kurangkan ya. Setelah itu kita akan membuat jurnal yang pada saat investasi sahamnya di S di dalam buku P ya. Jurnal yang pertama adalah ya di sini investment in S sebesar 74.000. Kemudian pada income from S 74.000 ya. Ini jadi dari pencatatan investasi dari 87.000 dikurang 13.000. Paham ya? Kemudian kita lihat di sini pada saat kita menerima dana maka cash pada investment in S sebesar 36.600 ya. Sedangkan jurnal eliminasi yang dibuat P dalam kertas kerja konsolidasi adalah income from S ya sebesar 74.000 pada dividen S 36.600 dan investment in S 37.400. Nah, ini yang dimaksudkan adalah mengeliminasi income from S dan mengembalikan saldo investment in S ke awal tahun berjalan. Bagaimana untuk mengeliminasi akun resiprokal dan memunculkan kembali akun paten? Maka kita ya menjurnal ya sama ya dengan yang sebelumnya itu return earning S beginningnya ya 65.000, capital stock juga 260.000, paten pada investment in S 455.000. Untuk amortisasi patennya gimana? Kita menjurnal amortisasi paten pada paten ya. Demikian seterusnya ya. Ini juga untuk advance juga untuk menghilangkan transaksi uang muka, maka perusahaan juga akan menjurnal advance from S pada advance to P. Lalu kita buatkan kertas kerja konsolidasi temporal method secara equity ya. Anda masukkan di sini jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal yang sudah tadi kita buat, kita masukkan di sini. Kemudian Anda bikin consolidate statementnya ya. Ini Anda sudah jelas ya. Lalu dari hal tersebut maka dengan metode cost maka kita lihat di sini ada penggunaan pencatatan investasi pada P. Maka dividennya akan kita jurnalkan cash pada dividen income 36.600 ya. Pada saat mengeliminasi dividen income P dan dividen S maka jurnal yang kita buat adalah dividen income pada dividen in S ya 36.600. Oke. Sampai di sini Anda tidak ada kesulitan saya rasa ya. Kemudian kita lihat tunggu. Oke, di sini amortisasi paten ya, amortisasi paten juga demikian ya. Anda bisa other expense pada paten 13.000 ya. Bagaimana kalau seandainya ini ya, kita memunculkan uang muka tadi ya, kita belum bikin jurnalnya, maka kita jurnalkan juga uang muka ya, advance from S pada advance to P. Ya. Di sini temporary method kertas kerja konsolidasi temporal metodenya, maka Anda buatkan seperti biasa ya. Kemudian di sini seperti biasa juga ya, jurnalnya debit kreditnya harus sama. Dan dari hal tersebut, maka penjabaran karena rate method itu, maka perbedaannya adalah dari selisih kurs ya, penjabaran dari transaksi. Ya, penjabaran dari translasi, current rate metodnya masuk sebesar 28.650. Ya, temporal metodnya merupakan rugi selisih kurs, exchange loss. Ya.
Nah, ya. Jadi untuk sampai di sini saya ingin sekali dulu ya. Kita tutup dulu. Sebelum melanjutkan di kepemilikan di bawah 100%, maka kita coba untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada di sini semua, hadir semua ya kelompok 2 ya. Win, kelompok 2 ada ya Win? Winnie, jangan lemes ya Winnie. Oh iya Bu. Ibu aja udah lemes sebenarnya, tapi semangat gitu Win. Gini Win, teman-teman semua ya, bagaimana kalau kelompok 2 mempresentasikan ya dari kepemilikan 100% ya, jangan yang di bawah 100%, yang 100%, kemudian dari 1 pons, dari misalkan 1 pons sama dengan 1,30 tadi kan 30 dolar ya, Anda tambahkan menjadi 3,003, jadi 1 pons sama dengan 1,33 US ya. Kelompok 2 paham ya? Begitu juga seterusnya, misalkan 1 pons sama dengan 1,22 Anda rubah menjadi 1,23 ya, paham ya? Yang 1,22 juga 1,20 menjadi 1,23, 1,25 menjadi 1,28. Paham ya? Ya, itu kelompok 2 siapa di sini? Siapa, Win? Kelompok 2? Ada 10 orang, Bu. Ada 10 orang. Nah, itu Anda buat itu untuk metode ya, ada beberapa metode tadi ya. Metode current itu dengan temporal ya. Nah, itu Anda buatkan sesuai dengan tuh ada yang udah siap kayak ini nih Diana Septian nih udah siap banget itu. Nih ya, tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, Ibu jelaskan di kepemilikan 100% loh. Ya, kepemilikan 100% aja ya. 2 metode Anda buatkan. Kemudian Anda presentasikan secara bergantian. Jangan satu orang aja yang ngomong. Nanti yang lain nilainya nggak ada. Paham ya? Bu, boleh diulang Bu, yang 1 pons yang pertama tadi kurs awalnya 1,33. Ya. Terus Ya. yang Jadinya 1,33 ya, tambah 3 ya. Kemudian 1,220 ya, jadi 1,23. Ya, paham? ya. Kemudian ya yang mana lagi 1,22. Ya. Jadi 1,25. Ya kan? Ditambah 3 ya. Jadi ditambah poin 3 semua ya, Bu. Iya, tambah poin 3 semua. Yang kemudian 1,25 menjadi 1,28. Oke, bisa? Nah, jadi Anda bikin bersama-sama, Anda di grup ini, entah pakai breakout atau apa, terserah. Mau berapa waktu ininya, jangka waktunya, Anda bisa siap untuk presentasikan. 20 menit cukup? 30 menit mungkin. 30, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya akan baik dan Anda presentasikan. Oke, dari saat ini, sekarang jam berapa ya? Jam 2:04, bener nggak sih jam 2:04 ya? Ya, berarti kita nanti jam 3 kurang 1/4. 30 menit kan? Mudah-mudahan bisa kelar semuanya. Ya, habis itu kita lanjutkan materi berikutnya. Oke, ini langsung penilaian presentasi kelompok 2 loh ya. Iya. Oke, selamat kerjakan. Kita tunggu teman-teman. Kalian mau bikin room juga boleh. Silakan. Atau mau diskusi sendiri, diskusi antar kelompok Anda sendiri. Ya. Silakan. Pin mau bikin room, Pin? Iya, Bu. Ini saya buatkan breakout room dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Nikel. Baik, terima kasih kepada Winnie kesempatannya. Saya akan memulai presentasi kali ini. Baik, kita akan fokus ke soal terlebih dahulu. Saya bacakan. Dalam kombinasi bisnis, aset dan liabilitas, entitas asing dijabarkan ke dalam mata uang penyajian induk menggunakan kurs pada saat terjadinya kombinasi bisnis. Aset dan liabilitas entitas asing tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar dari mata uangnya. Kemudian dijabarkan ke dalam mata uang penyajian induknya menggunakan kurs pada saat terjadinya kombinasi bisnis. Selisih antara nilai wajar investasi dengan hasil penjambaran aset neto diperlakukan sebagai goodwill. Jika terdapat selisih antara nilai buku dan nilai wajar dan anak perusahaan membukukan Misal, ya, kamu nggak menjelaskan yang itu saja, yang metode yang kepemilikan 100% saja. apa Bu? Kepemilikan 100%. Ini yang mana ini? Ini yang itu Bu, yang kursnya Ini yang awal, Bu. awal dulu. Oh, yang awal. Nanti Ya, sampai ke situ ya, sampai ke kepemilikan 100%. Iya, nanti sampai yang Ya, Bu. kepemilikan 100%. Oh, pantesan tadi Anda lama rupanya. Mengerjakan dari awal. Ya Bu. Gak apa-apa, good, bagus, nggak apa-apa lah. Pembagian tugas ya jadinya ya. Ya Bu. Ya, silakan. Baik, langsung ke itu aja ya Bu. P Corporation itu. Ya. Misalkan P Corporation perusahaan USA membeli S perusahaan Inggris dan menghasilkan selisih 10.000 diaplikasikan ke paten dengan amortisasi 10 tahun. Kurs pada saat kombinasi awal 2016 1% ya, sama dengan 1,33 dolar. Kurs rata-ratanya sama dengan 1,28 dan kurs akhir tahunnya itu 1,23 setelah tadi diubah dari soal awal dari ibunya tadi. Berarti paten awal tahun 2016-nya adalah dari 10.000 sama dengan 13.300 dolar. Itu dari 10.000 dikali 1,33. Selanjutnya untuk amortisasi patennya 10.000 dibagi 10 karena amortisasi 10 tahun dan dikali 1,28 sama dengan 1,280 dolar. Dan untuk paten akhirnya 9.000 dikali 1,23 sama dengan 11.070 dolar. Untuk sehingga ada selisih kursnya sebagai other comprehensive income sebesar 13.300 dikurangi 1,280 dikurangi 11.070 sama dengan 950 dolar. Jika dalam kasus di atas anak perusahaan melakukan transaksi ke dalam mata uang selain mata uang fungsional, maka selisih tersebut diatribusikan ke aset, liabilitas, dan goodwill. Kemudian dijabarkan menggunakan temporal method. Berarti paten awal tahunnya 10.000 menjadi 13.300 karena 10.000 dikali 1,33. Amortisasi patennya 10.000 dibagi 10, tapi ini dikali 1,33. Jadi hasilnya 1,330 dolar. Dan untuk paten akhirnya itu 9.000 dikali juga sama 1,33. Jadi jawabannya 11.970. Izin, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya Bu, kalau Ibu berkenan boleh nge-mute bentar nggak Bu? Maksudnya suara hujannya terdengar di kamu. terdengar ya? Ya, Bu. Bentar, saya pakai handset dulu deh. Ya, Bu. Sudah, Bu. Saya lanjutkan ya, Bu. Iya, silakan.
Oh baik, jadi sehingga 13.300 sama dengan dikurangi 1.330 itu sama dengan yang tadi 11.970, sehingga tidak ada selisih kurs dari paten. Ilustrasi penjabaran. Pada 31 Desember 2015, Payco, sebuah perusahaan USA, membeli seluruh saham Esco, sebuah perusahaan Inggris senilai 465.500 itu dari 1,33 dikali 350.000 secara kas. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto S pada saat pembelian ini, dan kursnya sama dengan 1,33 US dollar. Selisih antara nilai investasi dan nilai wajar aset neto dialokasikan ke paten. Mata uang fungsional S adalah pound sterling. Neraca S pada saat diakuisisi tampak pada tabel 333. Untuk tabel neraca ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Michael atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca pada 31 Desember 2015. Untuk aset, cash-nya 140.000 dikali kursnya 1,33 sama dengan 186.200. Untuk account receivable-nya 40.000 dikali 133.000 jadinya 53.200. Inventory-nya 120.000 dikali 1,33 jadinya 159.600. Untuk plan asetnya 100.000 dikali 1,33 menjadi 133.000. Untuk Sebentar. Ini di breakout ada satu ketinggalan nih, belum ketarik. Kasihan amat itu sendirian. Ya, dilanjutkan. Baik Bu, untuk accumulated depreciation-nya 20.000 dikali 1,33 jadinya 26.600, jadi total asetnya 505.400. Untuk liability dan equity-nya account payable 30.000 dikali 1,33 jadinya 39.900. Untuk bonds payable-nya 100.000 dikali 1,33 jadinya 133.000. Untuk capital stock-nya 200.000 dikali 1,33 menjadi 266.000, dan untuk return earning-nya 50.000 dikali 1,33 menjadi 66.500, sehingga total liabilities dan equities-nya menjadi 505.400. Untuk itu, dari kertas kerja penjabaran neraca percobaan di atas dapat diketahui terdapat paten sebesar 133.000 atau 100.000 euro yang didapatkan dari 465.500 dikurangi 332.500. Pada 3 Januari 2016, S menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar 79.900 yang didapatkan dari 60.000 euro dikali 1,33. Uang muka ini akan diselesaikan dalam US dollar karena mata uang fungsional baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya Yanisa, yaitu Diana. Belum dirubah ya yang pound-sterling-nya. Gimana Bu? Udah ada perubahan? Udah yang ini. Jadi pada tanggal 3 Januari 2016, S2K menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar 79.900. Nah, pound sterlingnya itu kita lupa belum ngerubah, maaf Bu. Oh iya, berarti Anda belum rubah kan yang pounds-nya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Nanti Anda rubah aja. Dolarnya Anda sudah rubah kan 79.900 ya? Iya Bu. Ya? Ya? Berarti nanti di sini kita kan ngakuin kayak laba rugi gitu kan. Terus di sini ada jurnal tanggal 3 bulan Januari 2016 itu advance to pay terhadap cash sebesar, nanti dirubah, belum dirubah Ibu, 79.900. 79.900 ya. Iya. Dirubah ya nanti. Iya. Maaf ya Ibu. Ini bagian perubahan administrasi mana ini? Bagian administrasi merubah-rubah. Iya, pembagiannya kurang rata ini. Bagian perubahan harus merubah. Lanjut ya Ibu. Ya, silakan. Nah, terus selama tahun 2016 dolar itu menguat terhadap pound sterling.
kurs rata-ratanya itu 1 pound sterling sebesar tadi kan diubah Bu, jadi sama dengan 1,28 US dollar, dan kurs akhir tahunnya itu sebesar 1,23 US dollar. Nah, S ini tuh bayar dividen sebesar 30.000. Terus kurs saat pembagian dividennya itu adalah 1,25. Jadi karena tanggal 31 Desember 2016 itu terjadi perubahan kurs, maka CS ini bikin jurnal penyesuaian. Nah, jurnalnya itu advance to pay terhadap exchange gain sebesar 4.887. Nah, ini tuh penghitungan dari mana? Dari di bawah, boleh bawah nggak, Win? Nah, penghitungannya itu jadi pada akhir tahun kan kursnya itu berubah dari 1,33 jadi 1,25. Nah, S-nya itu akhirnya mengakui adanya laba selisih kurs itu sebesar 4.887.000. Penghitungannya dari 7.950.000 itu dibagi sama kurs yang awal 1,33 dikurangin sama 79.950 dibagi sama kurs yang perubahannya, yaitu 1,23. Kayak gitu. Terus di atas jadi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka laporan keuangan S ini harus dijabarkan terlebih dahulu di kertas kerjanya. Nah, setelah itu baru dikonsolidasikan sama si P. Nah, kertas kerjanya itu jadi di debit ini ada cash sebesar 106.000 dikali kurs yang berubah 1,23, itu hasilnya 130.380. Terus account receivable-nya itu 80.000 dikali 1,23, hasilnya 98.400. Terus inventory dengan metode FIFO itu 120.000 dikali 1,23, hasilnya 147.600. Terus plan aset itu 100.000 dikali 1,23, hasilnya 123.000. Terus advance to pay itu 65.000 dikali 1,23, hasilnya 79.950. Nah, terus cost of sale-nya itu 270.000 dikali 1,28, hasilnya 345.600. Terus depreciation itu 10.000 dikali 1,28, hasilnya 12.800. Terus wage and salaries itu 120.000 dikali 1,28, hasilnya 153.600. Terus other expense itu 60.000 dikali 1,28, hasilnya 76.800. Terus dividen itu 30.000 yang tadi kan di atas diketahuin, dikali sama kurs yang berubah 1,25, itu hasilnya 37.500. Nah, yang debit ini hasilnya adalah 1.205.630. Nah, terus kita hitung dulu nih yang kreditnya. Kreditnya itu ada cumulative depreciation 30.000 dikali 1,23, hasilnya 36.900. Terus accounts payable itu 36.000 dikali 1,23, hasilnya 44.280. Terus bonds payable 100.000 dikali 1,23, itu hasilnya 123.000. Terus ada capital stock 200.000 dikali 1,33, hasilnya 266.000. Lanjut lagi dari retained earning sebesar 50.000 dikali 1,33, hasilnya 66.500. Terus sales itu 540.000 dikali 1,28, hasilnya 691.200. Oh iya, di sini yang capital stock sama retained earning itu dia nggak berubah karena mengikuti dari investasi awalnya. Terus ada exchange gain, advance to pay itu 5.000 dikali 1,28, hasilnya 6.400. Terus ada historical tadi ya, nggak berubah. Iya, Ibu, ada historicalnya. Nah, terus di sini total dari si kreditnya itu 1.234.280. Nah, karena di sini yang si debit sama kreditnya kan beda, maka kita ada accumulated OC, yaitu selisih kursnya 28.650. Jadi total debitnya seimbang sama si kreditnya. Nah, selanjutnya itu bakalan dijelasin sama bakal dijelasin. Ada other comprehensive income-nya ya? Iya, Bu. Ya, oke. Selanjutnya akan dijelasin sama Fahri. Kepada Fahri dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Baik. Nah, dari kertas kerja penjabaran neraca tadi, kita bisa menyusun neraca dan laporan laba rugi pada 31 Desember 2016. Nah, yang pertama itu ada salesnya sebesar 675.000, lalu dikurangi dengan cost of sales sebesar 337.500, depreciation 12.500, wage dan salaries itu sebesar 150.000, dan ada other expense sebesar 75.000. Yang total cost dan expense-nya itu ada sebesar 575.000, sehingga didapatkan operating income sebesar 100.000, dan ada exchange gain advance-nya itu sebesar 6.250, sehingga didapatkan net income sebesar 106.250. Nah, retained earning pada Januari 1 itu sebesar 65.000. Terus habis itu ditambah 171.250 dikurangi dividen sebesar 36.600, lalu didapatkan retained net earning pada 31 Desember sebesar 134.650. Nah, selanjutnya itu asetnya itu yang pertama ada cash sebesar 127.200, lalu ada akun receivable sebesar 96.000, lalu ada inventory FIFO itu sebesar 144.000, plan assetnya itu sebesar 120.000, lalu dikurangi dengan accumulated depreciation sebesar 36.000, sehingga didapatkan advance to pay sebesar 78.000, dan didapatkan sebesar 529.200. Selanjutnya untuk liabilities dan equities itu akun payable-nya sebesar data swing. Nah, akun payable-nya itu sebesar 43.200, lalu ada bonds payable sebesar 120.000, lalu capital stock-nya tadi juga udah diganti 260.000, dan ada return earning dari yang di atas tadi sebesar 134.650, ada accumulated OCI sebesar 28.650, sehingga didapatkan total liabilities dan equity-nya itu sebesar 529.200, sama sesuai dengan asetnya tadi. Ya, sama ya, sama aset dengan itu ya. Ya. Jadi Anda Ya, Bu. ada pengurangan sebesar 28.650, ya? Seperti itu? Iya, Bu. Ya. Oke. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan jurnal yang akan dibuat ketika menggunakan metode equity. Jadi bila diasumsikan P menggunakan metode equity untuk mencatat investasi sahamnya di S di dalam buku besarnya P, maka akan membuat jurnal yang pertama yaitu investment in S pada income from S. Ini didapatkan dari untuk mencatat pendapatan investasinya atau income from S-nya, yaitu net income-nya tadi 106.240 dikurangi dengan amortisasi patennya 12.800. 12.800 ini didapatkan dari perhitungan yang ini. Jadi perhitungan patennya itu beginning patennya itu adalah 100.000 dikalikan kursnya 1,33 yaitu 133.000. Lalu amortisasinya yang tadi 12.800 didapatkan dari 100.000 dibagi 10 dikalikan 1,28. Dan jika dikurangkan maka akan mendapatkan ending patennya yaitu 120.200. Jadi dari situ perhitungannya yang 12.800. Lalu untuk mencatat ketika menerima dividen yaitu cash pada investment in S. Karena memakai metode equity tadi. Jadinya nilainya adalah 37.500 didapatkan dari dividen yang dibagikan adalah 30.000, lalu jika dikalikan dengan kurs saat membagikan dividen perubahannya tadi 1,25. Jadi 1,25 dikalikan 30.000 adalah 37.500. Kemudian untuk mencatat rugi selisih kurs dari translasinya yaitu OCI pada investment sejumlah 28.650. Dan kemudian yang keempat kita mencatat rugi selisih kurs dari paten yaitu OCI pada investment in S.
dapatnya nilainya adalah 9.500. Dapatnya dari mana? 9.500 itu dapat dari tadi kan ending patennya yang ini 120.200. Lalu yang ending paten akhir tahun yang memakai kurs 1,23 dikalikan 90.000 adalah 110.700. Jika diselisihkan adalah 9.500. Lalu untuk selanjutnya jurnal eliminasinya akan dijelaskan oleh rekan saya Henry. Baik, untuk selanjutnya adalah jurnal eliminasi yang akan digunakan dalam membuat kertas kerja konsolidasi. Dan di sini diasumsikan menggunakan metode equity sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Untuk jurnal eliminasi pertama adalah dengan menghilangkan income from S. Income from S ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu pendapatan investasi dikurangi dengan amortisasi paten, yaitu 93.440. Kemudian untuk kreditnya adalah dividen sebesar 37.500 dan sisanya atau selisihnya akan dikreditkan ke investment in S. Untuk jurnal yang kedua adalah untuk mengeliminasi akun resiprokal dan juga memunculkan akun paten. Untuk nilai akuisisi pada awal mulanya adalah 465.500 dan untuk book value equity-nya masing-masing adalah 66.500 dan juga adalah 66.600. Nah, di sini akan muncul akun paten sebesar selisih dari nilai akuisisi dan juga book value dari ekuitasnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengamortisasi paten sebesar 12.800, yang mana tadi telah dihitung pada bagian sebelumnya oleh ini, yaitu untuk amortisasinya sebesar 12.800. Untuk keempat adalah untuk mengurangi paten, karena adanya selisih kurs sebesar 9.500. Kemudian yang kelima adalah menghilangkan transaksi antar uang muka antar perusahaan, yang itu terdapat pada kertas kerja transaksi sebelumnya, yaitu 79.950 dengan mendebit advance from S dan mengkredit advance to P. Dan jurnal eliminasi yang terakhir adalah untuk menghilangkan OCI. OCI ini tadi diperoleh dari selisih debit dan kredit pada kertas kerja transaksi pada bagian sebelumnya, yaitu sebesar 28.650 dengan mendebit investment in S dan juga mengkredit akumulasi dari other comprehensive income. Untuk bagian selanjutnya mengenai kertas kerja konsolidasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Rio. Itu untuk yang jurnal A itu dari income from S masuk ke adjustment and eliminasi di debit sebesar 93.440. Selanjutnya yang A-nya lagi dividen S itu masuk ke kredit 37.500. Selanjutnya itu investment in S masuk ke kredit juga 55.940. Selanjutnya untuk yang jurnal yang B itu ada return earning as beginning ada di debit 66.500. Selanjutnya di capital stock S juga masuk di debit 266.000. Selanjutnya itu ada di paten di debit juga ada 133.000 dan investment in S-nya di kredit 465.500. Selanjutnya untuk yang jurnal yang C kita masuk di other expense dieliminasi di debit 12.800. Selanjutnya itu ada di paten 12.800. Dan yang jurnal yang D ada investment in S itu di debit 9.500 dan di kreditnya itu paten 9.500 juga. Nah selanjutnya yang jurnal yang E ada advance from S di debit sebesar 79.950 dan advance to P di kredit sebesar 79.950.
Saya untuk jurnal yang F ada investment in S di debit sebesar 28.650 dan di kredit ada accumulated OCI sebesar 28.650. Setelah dilakukan eliminasi dan dilakukan perhitungan, maka di konsolidasi statementnya total equities dan liabilitiesnya itu sebesar 1684,80. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Anda sudah totalkan ini semua, Rio? Sudah balance dapat kreditnya? Iya, Bu. Sudah ya? Ya Bu, sudah. Sudah ya? Sudah dipastikan Anda debit kredit Iya, sama Bu. ya? Ya. Ya, silakan. Baik, itu saja dari kelompok 2. Mungkin kalau ada sanggahan atau mungkin pembenaran boleh disampaikan, atau mungkin ada pendapat lain. Kalau menurut Ibu sudah masuk dalam jurnal semua, jurnal adjustment ini sudah masuk semua artinya, dan Anda sudah menambahkan dari A sampai dengan jurnal terakhir, artinya kita sudah masuk ya, data-data semua artinya sudah benar ya? Ya Bu. Mungkin teman-teman udah jelas ya. Jadi gini loh, maksudnya Ibu tuh mengapa Ibu ambil hal seperti ini, supaya Anda tuh, artinya Anda bisa kan sekalian, artinya Anda bisa mengerti, artinya sudah memahami bagaimana translasi valuta asing itu dilakukan dalam beberapa metode kan. Nah seperti itu ya. Jadi sejauh ini kalau Ibu lihat berarti Anda sudah paham semua dong ya? Baik Bu. Ya, sudah paham semua, dan saya rasa juga untuk yang kurang dari 100%, 90% artinya Anda bisa lihat lagi, pelajari lagi, karena ini waktu sudah habis ya. Ibu tidak bisa melanjutkan. Nanti untuk berikutnya ada tugas, bisa nanti tugas itu Anda presentasikan kembali untuk kelompok 3, atau nanti dilihat lagi aja. Kemungkinan bisa nggak untuk dipresentasikan untuk kelompok 3. Seperti itu ya. Ini jelas semua kan? Kayak rasanya udah pada ini kok, ngerti kok. Pantesan pada jarang-jarang ikut yang hari Jumat. Bener-bener deh. Tapi Ibu senang lah, berarti sejauh ini Win, teman-teman semua udah ini ya, sudah paham semua ya, Insya Allah ya. Gimana teman-teman? Ketua kelas mana ketua kelas? Hadir Bu. Ya. Dirgam, menurut kamu gimana? Penjelasan dari teman-teman tadi udah oke? Artinya dalam nanti ada UTS atau apapun, Anda sudah paham ya, Insya Allah ya. Gimana Dirgam? Ya Bu, jadi dari penjelasan kelompok tadi sih udah cukup memberikan penjelasan secara rinci ya Bu. Soalnya kan tadi angkanya kebetulan diubah, jadi kita bisa memahami kalau misalnya dengan angka yang berbeda itu jurnalnya seperti apa. Jadi mungkin lebih merefresh aja sih Bu. Ya oke. Jadi ya itulah. Jadi artinya Ibu juga melihat kondisi kalian semua akhirnya udah cukup kompak. Yang penting ada kekompakan dalam penentuan keputusan ya. Penentuan satu keputusan itu diambil secara bersama, kemudian pembagian tugas itu ya ini tadi cukup baik sudah. Jadi kalau kita nilai A ya, kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 2 ya. Oke. Kasih plus dong. Mana nih plusnya? Yeay. Sip ya. Nanti tinggal kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Untuk minggu depan kita masih ada pertemuan satu kali lagi ya Win. Ya Bu. Mudah-mudahan pertemuan yang berikutnya bisa Anda juga bisa presentasi, sehingga aduh seneng banget kalau udah kayak gini ya. Anda paham semuanya, Insya Allah UTS atau UAS pun tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya izin dulu ya karena ini waktu sudah habis juga. Jadi kita sudahi kuliah hari ini. Saya kebetulan tadi langsung portal saya tutup aja karena Anda lagi nerangkan. Mohon maaf tadi Ibu langsung ke portal dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat selalu. Selamat berbuka puasa nanti ya. Jam 6 kurang 7.
Sekarang masih menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa untuk yang beragama Islam, yang perempuan atau laki, yang penting laki-laki nih, baca Quran loh. Ya, ini benar-benar bulan yang bagus sekali untuk menambah pahala-pahala Anda. Siapa tahu Anda pahala yang kemarin kurang, ditabung aja sekarang, ya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Bentar. Selamat berbuka.